Sementara itu di Syam, Khalid memiliki rencana untuk ke kota Damaskus. Dia mengatakan jika malam hari ini Kaisar Romawi akan mengadakan sebuah pesta untuk merayakan kelahiran anaknya. Sehingga Khalid berencana akan menyusup masuk saat mereka lengah dan mabuk. Setelah itu Khalid dan pasukannya pun berhasil menguasai gerbang kota bagian timur. Mendengar hal itu, petinggi Romawi sangat takut dan bergegas untuk menyerahkan diri pada Abu Ubaidah, pemimpin pasukan muslim, dan mengizinkan semua pasukan muslim masuk ke dalam kota Damaskus. Akhirnya kota Damaskus pun berhasil dikuasai oleh pasukan muslim, sekaligus memulai penyebaran agama Islam di sana. Pasukan muslim yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas sudah berada di wilayah Qadasiyah untuk menghadapi perang besar melawan Persia. Mutsanah yang sedang sakit lalu berwasiat kepada Sa'ad agar tidak membunuh musuh yang sudah menyerah atau bersembunyi di dalam rumah. Jika pasukan muslim sudah menang, maka tujuan mereka akan tercapai. Sementara di Madinah, Khalifah Umar menegur pria Quraisy yang tidak ingin menikahkan putrinya karena berbeda derajat dengan kekasihnya, padahal mereka saling mencintai. Khalifah Umar lalu meminta pria itu merestui putrinya dengan kekasihnya karena Islam melarang perbedaan seperti yang disampaikan pria tersebut. Kembali ke Qadasiyah, beberapa saat kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas terjangkit penyakit aneh yang sulit untuk disembuhkan. Dia sangat khawatir dengan kondisinya tersebut padahal perang akan segera dimulai. Dia khawatir jika nantinya pasukannya tidak ada yang memimpin. Istrinya yang bernama Salma lalu memberi saran agar saat berada di istana dan menunjuk seorang panglima untuk menjalankan perintah perang darinya di istana. Tak lama kemudian seorang wanita tua bernama Kansa datang menemui Sa'ad. Dia mengatakan jika dia telah menyuruh anak-anaknya ikut berperang karena dia sangat menghormati Khalifah Umar yang sangat baik dan bijaksana. Cerita lalu akan berpindah ke Madinah. Khalifah Umar menyampaikan rencananya yang akan memperluas dan merenovasi Masjid Nabawi karena sudah tidak cukup menampung jamaah. Namun saat belum selesai dibicarakan, datang seorang pria memotong pembicaraan itu dan mengadukan masalah pribadinya yang telah dizolimi oleh orang lain. Khalifah Umar langsung membentak pria itu dan menyuruhnya menunggu hingga urusannya membahas perluasan masjid selesai. Menurutnya, urusan umat lebih penting daripada urusan pribadinya. Dengan muka yang sedih dan kecewa, pria itu pun lalu pergi dari sana. Namun tak lama kemudian, Khalifah Umar tersadar jika perbuatannya kepada pria itu telah salah. Dia lalu memerintahkan asistennya untuk kembali memanggil pria itu, dan setelah kembali menemuinya, Khalifah Umar menyuruhnya membalas perbuatannya tadi dengan setimpal. Umar sangat takut jika berbuat dosa sekecil apapun terlebih menzolimi rakyatnya sendiri. Tapi pria itu pun memaafkan Umar. Scene lalu berpindah ke Qadasiyah di mana 30.000 pasukan muslim akan melawan 120.000 pasukan dari Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan muslim dengan keadaan sakit dari benteng pertahanan. Sementara pasukan Persia dipimpin langsung oleh Panglima Rustum. Perang duel lalu terjadi antara prajurit muslim yang lalu berhasil mengalahkan prajurit dari Persia. Setelah itu, perang Qadasiyah hari pertama pun dimulai. Pasukan muslim mulai kewalahan melawan pasukan gajah dari Persia. Sa'ad lalu memerintahkan pasukan Tamim dan Asad untuk melawan pasukan gajah terlebih dahulu. Setelah berhasil mengalahkan pasukan gajah, perang hari pertama pun berakhir. Terlihat Kansa lalu menemui putra-putranya dan menyuruh mereka untuk bersemangat di perang hari esoknya. Dia juga meminta putra-putranya agar bertayamum terlebih dahulu sebelum berperang. Tak lama berselang datang bala bantuan dari Al-Qoko yang kemudian membagi pasukannya menjadi 10 bagian agar pasukan Persia terkecoh dengan jumlah mereka. Keesokan harinya, perang hari kedua pun akan segera dimulai.
Tak lama kemudian pasukan dari Al-Qaqah datang untuk bergabung dengan pasukan Muslim. Sementara Sa'ad terharu dengan kedatangan dari pasukan Al-Qaqah. Al-Qaqah lalu menantang duel salah satu komandan dari Persia dan ia pun berhasil mengalahkannya. Setelah mengalahkan komandan itu, Al-Qaqah kembali menantang prajurit Persia untuk berduel. Dan majulah dua prajurit Persia yang juga dikalahkan oleh Al-Qaqah. Setelah itu, perang hari kedua pun akhirnya dimulai. Usai peperangan, Kansa kembali mencari putra-putranya, namun kali ini tak ada yang melihat mereka selamat. Sementara pada malam harinya, Al-Qaqah menyampaikan pada pasukannya bahwa bala bantuan dari pasukan Hisham bin Utbah dari Irak akan tertunda kedatangannya. Oleh karena itu, Al-Qaqah membuat strategi dan memerintahkan pasukannya agar menyelundup menjauh dari Qadasiyah dan kembali lagi pada siang harinya dengan kelompok-kelompok yang terdiri dari 100 orang. Tujuan membagi pasukan tersebut agar pasukan Persia melihatnya, maka mental mereka akan jatuh. Kaum Muslim lalu memakamkan pasukan-pasukan yang telah gugur termasuk putra-putra dari Kansa. Keesokan harinya perang hari ketiga pun akan segera berlangsung. Dan bala bantuan dari Hisham pun telah tiba sehingga mengobarkan semangat pasukan Muslim. Bala bantuan yang telah direncanakan Al-Qaqah terus berdatangan dan itu membuat mental komandan dari pasukan Persia benar-benar jatuh. Sementara di Madinah, Khalifah Umar terlihat cemas memikirkan peperangan di Qadasiyah. Setelah itu, utusan dari Qadasiyah pun datang dan membawa kabar kemenangan kaum Muslim atas Persia. Perang Qadasiyah lebih dahsyat dan lebih besar dari perang Yarmuk sehingga berlangsung selama 4 hari. Pasukan Muslim berhasil membunuh Panglima Persia Rustum dan Fairuzan. Mendengar kabar itu, Khalifah Umar pun sangat terharu dan berbahagia. Dia lalu bertanya berapa pasukan Muslim yang telah gugur dalam perang tersebut. Utusan tersebut lalu menjawab bahwa sebanyak 8.500 pasukan Muslim telah gugur. Khalifah Umar pun langsung menangis mendengar berita itu. Utusan itu lalu bertanya di manakah rumah dari Amirul Mukminin. Khalifah Umar pun kemudian tersenyum karena ternyata utusan itu tidak mengenal dirinya. Sementara Raja Persia Yuzdaker akan berencana kabur dari kerajaannya karena ia tidak ingin mati dibunuh pasukan Muslim. Singkatnya, pasukan Muslim tiba dan menguasai istana Persia sekaligus menguasai penyebaran agama Islam di sana. Mereka lalu membawa semua harta istana dan baju kisrah ke hadapan Khalifah Umar. Ali lalu mengatakan pada Umar jika seluruh umat akan mengikuti apa yang akan dilakukannya termasuk jika dia menginginkan harta tersebut. Mendengar perkataan Ali tersebut, Umar pun langsung menangis dan berkata jika dia sangat takut akan kecintaan kepada harta benda tersebut. Khalifah Umar lalu menyuruh Surakah bin Naufal memakai baju kisrah Persia beserta mahkotanya sebagaimana janji Rasulullah SAW kepadanya saat menolong beliau ketika dikejar para sayembara dari Abu Jahal. Setelah Umar memberi janji Rasulullah SAW kepada Surakah, dia lalu menyuruh Surakah melepas baju kisrah itu kembali karena janji Rasulullah SAW kepada Surakah hanya untuk memakainya saja, bukan memilikinya.
Pada malam harinya, Khalifah Umar berjalan-jalan dengan asistennya untuk memeriksa keadaan kaumnya. Dia lalu mendengar seorang wanita dari dalam rumahnya yang rindu kepada suaminya karena tidak kunjung pulang saat bertugas perang. Mendengar keluhan itu, Khalifah Umar lalu berencana akan mengeluarkan aturan baru agar para suami tidak terlalu lama pergi dalam bertugas. Kalaupun tugas itu harus lama, maka mereka harus membawa istrinya agar mereka bisa memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Khalifah Umar lalu berkumpul dengan para sahabat untuk mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kerajaan Persia dan Syria. Dia lalu meminta pendapat para sahabat dalam pembagian harta rampasan perang. Menurut pendapat Umar, dia akan mengutamakan dulu para sahabat dan kaum muslim yang telah memeluk serta berjuang untuk Islam lebih awal. Para sahabat pun setuju dengan pendapat Umar itu. Abdurrahman bin Auf juga menyarankan agar Khalifah Umar menunjuk petugas yang mengurus gaji pasukan muslim, surat menyurat, dan urusan pajak agar semua administrasi kaum muslim tertata dengan rapi. Esok harinya Khalifah Umar mengutus asistennya untuk membagikan bantuan untuk istri-istri pasukan muslim yang bertugas selama 4 bulan terakhir sesuai aturan yang telah dibuat. Khalifah Umar lalu bertolak ke Mesir dan menawarkan perjanjian perdamaian dengan rakyat Mesir di Yerusalem yang masih memeluk agama Nasrani. Dalam perjanjian itu, Khalifah Umar mengatakan bahwa tidak akan melarang mereka menjalankan agama mereka dan tidak akan memaksa mereka memeluk Islam. Wilayahnya akan tetap aman di bawah perlindungan serta kekuasaan Islam.